Awas, kalimat Allah bukan zikir. Nah, tuh. Kalimat Allah bukan zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Al-Falanqi Channel, dalam video kali ini saya akan mereaction salah satu video dari salah seorang Ustadz Salafi Wahabi yang lagi-lagi, dan entah sudah yang keberapa kalinya ini, lagi-lagi ngawur dan gagal paham, yaitu Ustadz Riyad bin Badar Bajri. Dalam salah satu videonya, Ustadz Riyad Al-Wahabi mengkritik amalan orang-orang sufi yang sering berzikir dengan hanya mengucapkan lafaz Allah, Allah, Allah tanpa mengikatkannya dengan kalimat yang lain seperti subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Ini dia videonya. Awas, kalimat Allah bukan zikir. Nah, tuh. Kalimat Allah bukan zikir. Dalam cuplikan video tadi, Ustadz Riyad dengan tegas mengatakan bahwa kalimat Allah, Allah, Allah itu bukan zikir. Itu bukan zikir. Saya tidak tahu apakah Ustadz Salafi ini mengambil pendapat ulama siapa atau dalam kitab apa. Yang jelas narasi yang dia sampaikan bukan bersumber dari Al-Quran dan bukan pula dari hadis Nabi SAW. Karena jelas Al-Quran surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan diawali fil amr. Berzikirlah dengan mengucapkan kata Allah, dan bukan hanya sekedar mengucapkan Allah saja, tapi dzikron katsira, zikir yang banyak. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir mengucapkan Allah, Allah dengan jumlah yang banyak. Kemudian dalam surat Al-Muzammil ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila." Sebutlah nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Ya Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tiba kiamat, tidak akan datang hari kiamat hingga tidak ada lagi orang yang mengucapkan di atas bumi ini Allah, Allah. Kemudian Syekh Muhyiddin Muhammad Ibn Al-Arabi itu memberikan sedikit pandangan terkait hadis ini. Menurut beliau, wa amsakallahu suratas sama' ala as-sama' li ajalil insan al-muwahhid alladhi la yakunu ayyufna fadakarahu Allah li'annahu laysa fi khatirihi illa Allah. Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan di angkasa karena ada manusia yang al-muwahhid, yaitu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa fana. Mereka selalu berzikir menyebut Allah, Allah, karena dalam benak hati mereka tidak ada sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari dalil-dalil yang saya sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa memang Ustadz Wahabi tadi itu ngawur dalam berbicara. Berbicara tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi berdasarkan pemikiran dia sendiri yang sudah jelas salahnya. Padahal propaganda Salafi Wahabi itu selalu mengajak kepada pengikutnya, selalu mengajak pengikutnya untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi nyatanya mereka sendirilah yang jauh atau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian narasi yang selanjutnya kita dengarkan dulu. Ini dia videonya. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Dalam video tadi, Ustadz Wahabi menyampaikan narasi bahwa tidaklah orang mendapatkan pahala dengan hanya mengucapkan Allah, Allah. Sekarang pertanyaannya, yang menentukan orang mendapatkan pahala itu siapa? Allah atau manusia? Ya jelas Allah lah. Jelas Allah. Tidak ada hak bagi manusia manapun yang menentukan amalan seseorang apakah berpahala atau tidak. Manusia itu tugasnya berikhtiar. Adapun balasannya itu diserahkan kepada Allah. Terserah Allah apakah Allah akan membalasnya dengan pahala atau dosa. Yang jelas
Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau keburukan sebesar zarah pun, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Dan mengucapkan Allah, Allah, ini bukan amalan yang besarnya seperti biji zarah. Tapi amalan mengucapkan Allah, Allah, itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan besar? Karena kiamat akan tertunda. Kiamat tidak akan terjadi selagi masih ada orang yang mengamalkan amalan ini, yaitu berzikir dengan mengucapkan Allah, Allah, Allah. Kemudian kita akan dengarkan lagi narasi berikutnya. Dia muqayyadah, diikat baru dapat pahala, diikat dengan zikirnya. Allahnya kita subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Awas. Dia mengatakan bahwa kalimat Allah dapat berpahala dan baru jadi zikir kalau muqayyadah atau diikat dengan kalimat yang lain. Contohnya seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baru dapat pahala dan jadi zikir karena sudah muqayyadah, sudah diikat. Maka jawaban saya begini. Justru kalimat-kalimat yang lain itu baru jadi zikir kalau muqayyadah dengan kalimat Allah. Kalau Allah saja jelas, tadi sudah saya sebutkan dalilnya, sudah dapat pahala. Tapi kalau alhamdulillah saja, atau subuhan saja, atau akbar saja, itu kalau dia berdiri sendiri atau disebutkan secara sendiri-sendiri, maka tidak menjadi zikir. Dia baru menjadi zikir dan dia baru mendapatkan pahala kalau muqayyadah atau diikat dengan kalimat Allah. Maka subhan menjadi subhanallah, alhamdulillah diikat dengan Allah menjadi alhamdulillah, akbar menjadi Allahu akbar, baru jadi zikir karena sudah muqayyadah dengan kalimat Allah. Kemudian narasi yang selanjutnya, dan ini menurut saya parah ini deh videonya. Karena kaum musyrikin dan kufar juga menyebutkan kata-kata Allah. Dia mengatakan orang yang mengucapkan Allah, Allah itu tidak mendapatkan pahala dan bukan zikir karena orang-orang musyrik dan orang-orang kafir juga mengucapkan kalimat Allah, Allah. Sekarang saya tanya, kalau orang kafir mengucapkan subhanallah, dapat pahala enggak? Dapat enggak? Kan enggak juga. Orang Islam bersedekah, orang kafir juga bersedekah, bahkan sedekahnya itu lebih banyak daripada orang Islam. Dapat pahala enggak? Ya enggak juga. Jadi harus dipahami, walaupun orang-orang kafir melakukan sesuatu yang dianggap oleh orang Islam itu adalah suatu amal ibadah, tetapi perbuatan mereka tetap tidak akan bernilai pahala di hadapan Allah. Karena syarat agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jelas ya teman-teman, kalau pernyataan atau narasi yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi tadi adalah narasi yang ngawur dan tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.